Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bicara soal suspensi ya sama keberhasilan memfungsikan suspensi belakang DBS 766 yang terpasang di Suzuki Next 2 ini. Jadi di motor Suzuki Next 2 ini sekarang terpasang DBS 766. Suspensi ini ternyata ya termasuk kurang baik karena hambatannya lemah. Cuma kemarin penulis coba bongkar, ya nggak bongkar semua sih, karena bagian tabungnya pakai kelingan. Tapi penulis cuma buka bagian pernya saja, jadi bisa dibaut, buka pakai kunci pas sama kunci opoim. Ya pokoknya bisa dibuka lah, gampang. Terus ya penulis pakai akali pakai kasih selotips sekelilingnya, terus kasih pelumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ini bongkar suspensi ya, bongkar suspensinya Next 2, soalnya kok hambatannya terasa kurang. Tapi ternyata ini ada hambatan, cuma ini ya ada kurangnya, ada hambatan tapi kurang banyak. Ya wis, penulis pun mau pakai cara yang kasaran seperti biasanya, entah ini bisa atau enggak. Jadi ini penulis tambah oli, terus ya nanti dilihat apa olinya nambah atau enggak. Ini kelingan ya, karena penulis nggak bisa buka kelingan, ya wis kayak cara gini aja wis. Entah apa bisa atau enggak, ya moga-moga bisa lah. Ya wes lah, ini cuma cara kasar-kasaran aja. Harusnya kan buka keling ini terus diambil, tapi karena nggak bisa buka kelingan ya wes. Ya tetap ya DBS ini 766 ya, DBS 766 nggak rekomendasi. Pelumasnya tuang terus dikocok-kocok, ternyata ada yang masuk juga. Jadi begitu dikocok-kocok ternyata ada cairan yang masuk. Entah seberapa banyak cairan yang masuk, penulis nggak bisa memperkirakan, tapi cukup banyak juga. Wes ya, ini penulis tadi sudah coba pasang kasih minyak, tadi ada sedikit yang masuk. Yang jelas ini sekarang sudah full tarikannya, nggak kayak tadi jeglong. Penulis tadi pilih meseran SA40 yang penulis masukkan ke botol ini, karena meseran SA40 fungsinya bisa mencegah menambah lubang ya. Jadi penulis pakai itu, terus harapannya ya jadi nggak lubang lagi. Jadi sekarang tarikannya ini lebih lebih konsisten. Nah, setelah diberi pelumas itu, perilaku suspensi belakang jadi lebih
lebih anu ya, lebih stabil ya. Jadi waktu penulis ngisi itu terasa kan ya hambatannya itu antara ditekan dan ditarik itu tenaganya nggak beda jauh. Jadi ini suspensi DBS itu sifatnya double action, jadi ditekan menghambat, ditarik menghambat. Kira-kira tekanannya mungkin bisa dibilang 50% lebih berat waktu nariknya. Nah, suspensi yang double action seperti ini yang membuat suspensi lebih nyaman. Suspensi yang gak nyaman itu kalau ditekan gak ada hambatannya, tapi ditarik ada hambatannya. Itu suspensi ala Jepang yang gak bagus ya untuk suspensi. Jadi ini ditekan ada hambatan, ditarik ada hambatan. Ini cara kerja suspensi yang oke ya. Jadi ini beda dari desain suspensi Jepang pada umumnya, yaitu kalau ditekan ngeslong, kalau ditarik baru ada hambatan. Jadi suspensi Jepang itu desainnya ditekan ngeslong, maksudnya suspensi matic ya, suspensi matic Jepang yang ya dijual kebanyakan mulai dari Beat, Mio, Vario, Aerox, NMAX, ADV gitu ya, PCX. Itu desain hambatan suspensinya itu kalau ditekan ngeslong, kalau ditarik menghambat. Nah ini suspensi DBS ini enggak, ditekan ada hambatan, ditarik ada hambatan. Cuma mungkin dalam kondisi aslinya enggak begitu banyak apa jenenge cairannya. Baru setelah penulis tambahkan jadi cukup banyak. Efeknya apa? Efeknya suspensi ini sebelumnya dipakai di jalan gini, wah berantakan banget ya, berantakan banget. Kalau sekarang wes tenang ya. Jadi sebelumnya penulis kalau lewat jalan yang ada agak goyang apa, ada ngayun gitu ya, itu jadi kayak diayun-ayun gitu depan belakang. Nah sekarang enggak, sebelumnya belakang itu lebih ngayun daripada depan. Nah sekarang cuma depannya tok yang ngayun, karena ya cuma depan aja yang olinya kurang bagus ya. Yang belakang sekarang lebih stabil, walau rasanya mestinya penulis lakukan agak lama lagi ya, karena rasanya kok masih ada selong-selongnya. Tapi ini sudah banyak peningkatan ya daripada sebelumnya yang wah wis kepental-pental ya. Sekarang sudah jauh lebih stabil, tapi rasanya masih perlu di treatment gitu lagi, satu kali lagi sampai full lah ya. Memang ya dalam kondisi aslinya 766 kurang begitu bagus ya, kurang begitu bagus bila dibandingkan yang 722 atau 744. Penulis rekomendasi yang 722 atau 744 ya kalau untuk motor matic. Nah balik lagi ke desain suspensi ya, yang double action versus single action. Orang-orang pembela pabrikan itu sering ngomong bahwa
Oh memang kalau kelas anu ya masa bisa, itu pasti butuh mahal sekali, yang suspensi mewah, yang kelas motor sport ya. Ya padahal itu sebenarnya sederhana loh ya. Harga suspensi DBS 766 180-an ya kalau nggak salah ya, 180.000 kan murah itu. Lebih murah daripada harga suspensi orisinilnya Honda, harga suspensi AHM, atau harga suspensinya untuk Xeon, untuk Mio dan sekelasnya. Itu lebih murah tapi lebih nyaman. Jadi jelas bahwa yang namanya single action, double action itu nggak ada hubungannya dengan harga, nggak ada hubungannya dengan apa jenenge mewah atau enggak, tapi hubungannya dengan mindset, dengan mentalitas, dengan cara pikirnya. Nah untuk tahu itu ya, kita juga harus paham mengapa sih orang Jepang itu memaksakan pakai yang yang apa jenenge, yang single action seperti itu. Ya karena orang Jepangnya itu desain suspensinya hanya mikir untuk Jepang tok, nggak mikir untuk Indonesia, nggak mikir untuk kondisi jalan seperti yang penulis lewati sekarang ini. Apa bedanya? Bedanya adalah di jalan yang penulis lewati tiap hari ini datar, halus, mulus adalah sesuatu yang jarang sekali dijumpai. Ini lihat, ada beda permukaan jalan kiri dan kanan. Ini lihat, ada tambalan jalan. Ini padahal bisa dikategorikan sebagai jalan nasional ya, jalan provinsi, jalan yang dilewati oleh banyak sekali kendaraan, tapi kondisinya seperti ini. Tolnya pun sama saja, tolnya itu nggak sampai rata bener-bener mulus gitu, tetap ada keriting-keritingnya juga walau namanya jalan beton. Jadi kalau dibanding jalan Jepang, wah jauh ya. Jalan di Jepang itu serba mulus, masih dalam kampung, dalam pedalaman, dalam pedesaan, mulus. Kalau lihat itu apa vlog-vlog yang menunjukkan perjalanan di jalan Jepang, wah banyak mulusnya ya. Yang namanya perubahan permukaan jalan itu sedikit sekali, paling cuma polisi tidur sekali 2 kali. Ya beda lah ya, beda. Nah di situasi jalan yang super mulus, super lancar itu, dimana tidak ada perubahan permukaan jalan yang ekstrim, kerja suspensi itu ringan, nggak berat, dan yang dibutuhkan itu yang minim sekali hambatan kompresinya, hambatan ketika memendeknya, ketika suspensi memendek itu dibuat ringan.
Jadi dibuat tanpa hambatan sama sekali. Jadi kalau nerjang polisi tidur terasa enteng. Jadi tujuannya orang Jepang itu mendesain suspensi yang seperti itu, yang single action itu. Ya tujuannya adalah karena di jalan Jepang sana kalau dipakai untuk kalau motor lewat jalan itu yang enak adalah yang single action. Tentu yang kelas mahal ada lagi bedanya. Yang kelas mahal ada yang namanya double rate ya, variable rate. Jadi hambatan kompresinya dibedakan antara pergerakan kecepatan tinggi dan pergerakan kecepatan rendah. Yang pergerakan kecepatan rendahnya dihambat, yang pergerakan kecepatan tingginya tidak dihambat. Nah, itu ya yang beda antara murah dengan mahal. Karena ada dua, jadi bisa disetel. Yang satu ada hambatannya, yang satu enggak. Nah, untuk yang kelas murah disetel enggak ada hambatannya sama sekali untuk kompresinya ya. Kalau untuk rebound ya ada setelannya sendiri-sendiri kan. Nah, ini jadi masalah kompresi single action ini kalau di jalan yang kayak penulis lewati ini. Kalau nemu hambatan jalan perubahan jalan gundukan sekali itu, 2 kali, no problem. Masalah terjadi ketika perubahan tersebut terjadi terusan. Jadi kayak jalan bagian gini nih yang perubahannya terusan. Kenapa? Ya nanti karena hambatannya cuma ada di rebound saja, di ketika gerakan balik suspensi. Ya jadinya kalau dipakai terusan gitu ya, kena perubahan naik turun, makin lama suspensi akan makin pendek. Karena ya hambatannya cuma terjadi satu sisi saja. Waktu memendeknya nggak dihambat, waktu memanjangnya dihambat. Kalau diterus-teruskan kan ya akhirnya makin lama makin pendek. Karena gerak memendek dihambat, gerak memanjang gerak memendek nggak dihambat, gerak memanjang dihambat, gerak memendek nggak dihambat, memanjang lagi dihambat lagi. Yang dihambat satu sisi tok, makin lama makin pendek. Jadi jangan heran ya kalau suspensi orisinil ya, pakai suspensi orisinil masih baru nyis gitu ya, terasa motor itu makin lama makin pendek ketika lewat jalan ya yang sebelah kiri nih, yang jalannya nggak begitu rata. Jangan heran, karena memang ya seperti itu. Jadi makin lama makin pendek emang, karena ya kekuatannya itu nggak seimbang. Jadi makin lama makin pendek itu wis konsekuensi sudah. Suspensi orisinil seperti itu. Di jalan yang kayak kita ini, suspensinya baru nyaman kalau sudah hambatan reboundnya itu makin lemah. Jadi kalau ada ya yang misalnya pemilik PCX 160 ngomong, oh iya memang kalau baru suspensinya keras, gak enak. Baru mulai enak itu kalau sudah mulai agak lama, sudah mulai istilahnya inrayen lah ya. Nah itu bukan rinrayen itu, tapi
suspensinya mulai rusak, suspensinya mulai hilang kemampuan hambatannya. Suspensi yang namanya shock breaker itu kerjanya adalah menghambat. Kalau hambatannya hilang, rusak istilahnya, karena sudah tidak bekerja sesuai dengan desainnya lagi. Nah, memang apa, suspensi bawaan motor Jepang, mau yang NMAX, Aerox, BCX 160, Vario 160, ADV 160, itu sampah, kualitas rendah, nggak sesuai harga, mahal tapi buruk barangnya. Ya sekarang sayangnya barang Jepang gitu ya, harga mahal tapi kualitas jauh di bawah standar, mau oli mau suspensi lah. Jadi mungkin kelihatan kayak bagus gitu ya, walau banyak plastiknya, walau ya barang aftermarket gak ono sing model plastik-plastikan kayak begitu ya. Ya wes anggap aja bagus lah penampilannya. Tapi ya gitu, dari sisi fungsi wes apa ya, kalau ada barang KW 1, 2, 3, 4, penulis kategorikan KW 4 lah itu ya. Dari sisi keawetan yang nggak awet. Nah, uniknya justru waktu nggak awet ini motor jadi makin nyaman. Kenapa nyaman? Ya karena suspensi nggak memendek lagi. Suspensi nggak memendek, ya hambatan ya berkurang. Tapi tetap suspensinya itu bukan suspensi yang nyaman. Beda jauh dengan suspensi aftermarket yang ya sudah didesain bagus. Karena ya sayangnya nggak banyak suspensi aftermarket yang bagus ya. Seringnya over ya, hambatan shock breakernya over, terlalu keras atau terlalu empuk, ukuran pernya terlalu keras atau terlalu empuk. Cari yang pas itu susah ya. Karena ya orang Indonesia nggak bisa membedakan. Jadi barang yang yang laris itu belum tentu yang bagus, karena orang Indonesia sendiri menilainya lebih ke tampilan fisiknya ya. Jadi kebanyakan orang milih suspensi itu tidak dari fungsionalitas tapi dari tampilan fisiknya. Padahal ya dari tampilan fisik banyak bedanya. Ya sayangnya seperti itulah ya. Suspensi orisinil wes gak bisa ya dibilang nyaman. Nah kalau sudah soak gimana sih efeknya? Kalau sudah soak ya mentul-mentulnya makin liar. Kalau lewat jalan ya yang kayak sekarang ini penulis lewati, naik turun, setang jadi getar, belakang jadi getar, kayak gitu. Jadi gerakannya malah liar gitu, nggak enak dipakai. Setang getarannya keras, jok getarannya keras, walau busanya sudah diganti empuk ya tetap gak enak, gak nyaman naik motor. Suspensi itu baru nyaman kalau misalnya pernya pas, hambatan shock breakernya juga pas, nggak kurang nggak berlebih itu wes. Tapi ya kembali lagi sulit cari yang itu. Kalau untuk motor semacam Next 2 ini pengalaman penulis yang nyaman ya model
ISS DTG itu ya. Itu menurut penulis nomor 1 nya. Sudah senyaman suspensinya Suzuki Spin ini, kayak motor barusan ini. Kalau ingin cari yang murah ya DBS 744 722. ISS DTG harganya sekitar 350, DBS 722 250, DBS 744 200.000. Terus ya tentu suspensi depan juga kalau bisa pakai oli orisinil, jangan pakai GPA. Kalau pernya kurang keras, kurang empuk ya harus diakali, cari dari model yang lain. Ya wes lah, itu aja. Walau ya suspensi ini bisa dibilang sederhana loh ya, sederhana. Tapi sayangnya pabrikan Jepang itu tidak bisa ngasih yang sederhana itu. Lihat aja harga komponen berapa, lihat apa finishingnya bagaimana, logamnya kayak apa, nggak sesuai itu ya. Teknologinya pakai teknologi kuno, rasanya juga nggak ada ahli suspensi di pabriknya itu, paling cuma asal buat gitu toh. Mungkin ada yang ngomong riset dari Jepang, ahli dari Jepang. Ya kalau misalnya ahli Jepang levelnya kayak gitu ya wis, nggak perlulah kita berharap banyak dari orang Jepang ya. Yang orang-orang pinternya mungkin nggak akan bisa naik ya. Terus kalau yang soal itu beda lagi lah. Yang jelas penulis kecewa dengan kualitas kemampuan pabrikan Jepang akhir-akhir ini. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.